Visi didapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Orang yang punya visi, dia selalu mau move on. Orang yang punya visi, dia selalu mau progress. Orang yang punya visi, dia selalu mau lebih baik. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan masa lalunya. Tapi orang yang tidak punya visi, dia selalu kembali kepada masa lalunya. Orang yang tidak punya visi, dia selalu berputar pada poros yang sama. Orang yang tidak punya visi, selalu mengulang kehidupan yang lama. Keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, melainkan siapa yang dia miliki. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan. Maling takut ketemu sama polisi. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan. Koruptor takut ketemu sama KPK. Mari saya beri definisi. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan dan tindakannya sebagai ekspresi kasih kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kata sederhananya, takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Hiduplah takut akan Dia. Mari kita lihat keuntungan daripada orang yang takut akan Tuhan. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita lakukan, semata-mata bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi semata-mata untuk keuntungan kita sendiri. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita lakukan, semata-mata bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita sendiri. Sama seperti kita memberi perintah kepada anak kecil, nak sikat gigi. Perintah itu bukan untuk diuntungkan kepada si orang tua, tapi perintah itu diuntungkan untuk si anak. Sebab anak kalau nggak sikat gigi, maka giginya berlubang, giginya sakit, mulutnya bau, giginya kotor. Sama halnya, setiap perintah yang kita dengar di gereja di hari Minggu, setiap perintah yang kita baca di rumah, setiap firman yang kita lakukan, semata-mata bukan untungan Tuhan, tapi semata-mata untuk keuntungan kita. Mari kita lihat keuntungan daripada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Keuntungan yang pertama dari orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan akan menunjukkan jawaban. Tuhan akan menunjukkan visi. Kita tahu bahwa your vision always determine your future. Visi Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Dan visi tidak didapatkan dari saudara baca buku. Visi tidak didapatkan dari saudara tanya orang lain. Visi didapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Orang yang punya visi, dia selalu mau move on. Orang yang punya visi, dia selalu mau progress. Orang yang punya visi, dia selalu mau lebih baik. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan masa lalunya. Tapi orang yang tidak punya visi, dia selalu kembali kepada masa lalunya. Orang yang tidak punya visi, dia selalu berputar pada poros yang sama. Orang yang tidak punya visi selalu mengulang kehidupan yang lama. Kenapa seringkali kita jadi bangun dalam dosa yang sama? Kenapa seringkali kita melakukan hal yang sama? Karena kita tidak punya visi. Setelah orang yang punya visi, dia mau bergerak. Orang yang punya visi, dia mau lebih baik. Orang yang punya visi, dia mau berkembang. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan masa lalunya. Dan visi didapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Sama halnya ketika saudara sedang dalam persimpangan jalan, hendak mengambil sebuah keputusan yang penting dan besar. Yang saudara perlu lakukan adalah hiduplah takut akan Tuhan. Maka dia akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Sama halnya ketika Anda dalam mau berbisnis, kekurangan modal.
untuk menjalankan sebuah bisnis. Anda bingung mau bermitra dengan pembisnis A, B, C, atau D. Yang Anda lakukan, carilah pembisnis yang takut akan Tuhan. Sebab masa depan sungguh ada. Sama halnya ketika saudara cari pasangan hidup. Jangan cari pasangan hidup yang wajahnya keren. Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Kalau Anda cari pasangan hidup yang wajahnya keren, tidak takut akan Tuhan. Ada kaum besar yang wajahnya keren jadi krempeng. Karena selalu menyakitkan kita. Selalu memberikan kita duka cita. Sama halnya kalau Anda cari calon menantu. Jangan cari calon menantu yang punya dompet tebal tapi nggak takut akan Tuhan. Kalau sudah cari menantu yang dompetnya tebal nggak takut akan Tuhan, ada kaum besar. Karena dia nggak takut akan Tuhan, hidup sesuka-sukanya, berbuat apa saja dilanggar, apa saja dihalalkan. Ada kaum besar, dompet yang tebal jadi tipis. Tapi kalau Anda cari calon menantu, mungkin dompetnya biasa-biasa, tapi karena takut akan Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Ada kaum besar, dompet yang tipis. Karena saudara cari calon menantu yang takut akan Tuhan, ada kaum besar, dompet yang tipis, jadi tebal. Yang kedua, keuntungan daripada orang yang takut akan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ayat 13. Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap artinya tidak bisa jauh-jauh. Kebahagiaan tidak bisa jauh-jauh dengan orang yang takut akan Tuhan. Selama sudah takut akan Tuhan, kebahagiaan akan selalu melekat di hati kita. Jadi kebahagiaan tidak usah Anda cari, kebahagiaan tidak usah Anda korek-korek, kebahagiaan tidak usah Anda kejar. Selama sudah takut akan Tuhan, kebahagiaan tidak akan pernah sirna oleh apapun dan oleh siapapun. Sekali lagi saya ulangi, kebahagiaan tidak akan pernah bisa pergi oleh apapun dan oleh siapapun. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh hadirnya permasalahan. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh hadirnya pengkhianatan. Lihat Yesus, sekalipun Yesus dihianati oleh murid terdekatnya bernama Yudas. Yang luar biasa dari Yesus, dia bukan cuma menerima Yudas, tapi dia ajak makan Yudas. Pernah saudara ajak makan pengkhianat saudara untuk makan bersama-sama di Korean barbecue di sebelah sana? Oh, pernah? Saudara pernah makan nasi timbel bersama dengan pengkhianat saudara? Pernah saudara makan Jepang bersama-sama dengan pengkhianat saudara? Pernah? Yesus lakukan itu. Sekalipun dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, dia tetap ajak makan malam Perjamuan Kudus dengan dia. Dia betapa bahagianya, dia merasa secure sekali. Sekalipun orang-orang hendak mereka-reka yang jahat, sekalipun orang hendak membuat rencana yang jahat, dia tetap bisa duduk makan dengan para penjahat. Dia tetap bisa kumpul dengan orang-orang pendosa. Dia secure sekali. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia benar, kebahagiaan tetap melekat. Kenapa seringkali kita nggak secure? Kenapa seringkali kita gelisah? Kenapa seringkali kita merasa tidak aman? Kenapa seringkali kita susah tidur? Karena kita mungkin nggak hidup dalam kebenaran. Kebenaran menolong kita untuk kita bahagia dalam segala keadaan. Saya beritahu, kebahagiaan cuma bisa dicuri oleh hadirnya dosa dalam hidup kita. Sekali lagi, kebahagiaan cuma bisa sirna oleh hadirnya dosa dalam hidup kita. Jadi sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, mungkin sekalipun kita rajin dalam memberi persembahan, tapi kalau kita hidup dalam dosa, kebahagiaan akan sirna dengan sendirinya. Karena kebahagiaan melekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Keuntungan yang ketiga daripada orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek, hidup takut akan Tuhan. Tugas Tuhanlah yang mengangkat anak cucu kita menduduki posisi penting di dunia ini. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin Tuhan mempromosikan anak cucu kita. Semakin hidup kita liar, brengsek, sembarangan, lukain Tuhan, rugikan orang lain, semakin anak cucu kita direndahkan. Yang keempat, keuntungan daripada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, ayat 14, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergerak karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Di Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago berkhotbah. Alkitab tidak berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang jago berdoa. Alkitab tidak berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang jago memimpin. Tapi Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan ketika kita menjadi best friend-nya Tuhan, maka firman Tuhan berkata perjanjiannya diekspos, diberitahu, disingkapkan rahasianya kepada mereka sama seperti kita. Kalau kita punya teman baik, amat sukar bagi sahabat kita untuk menjaga rahasianya kepada kita. Sama halnya dengan kita. Kalau kita punya teman baik, amat sukar bagi kita untuk menjaga rahasia kepada sahabat kita. Pasti kita akan menceritakan kelemahan kita kepada sahabat. Pasti kita akan menceritakan rahasia-rahasia yang selama ini kita sembunyikan kepada sahabat kita. Sama halnya dengan Tuhan. Amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasia kepada kita sebagai best friend-nya. Kenapa sampai hari ini kita nggak pernah mendapatkan visi tentang perusahaan, tentang karir, tentang keluarga, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita? Karena kita nggak jadi best friend-nya Tuhan. Harusnya kalau kita jadi best friend-nya Tuhan, pasti Dia akan memberitahu rahasia kepada kita. Saya teringat anak paling kecil dari 11 bersaudara bernama Yusuf. Ketika Yusuf hidup takut akan Tuhan, di usia 17 tahun. Tuhan menunjukkan mimpi bahwa 13 tahun ke depan dunia akan mengalami krisis pangan besar-besaran seluruh dunia. Bukan cuma satu kontinental, bukan cuma satu negara, bukan cuma satu benua. Tapi seluruh dunia akan mengalami namanya kelaparan hebat. Tapi aku akan mempersiapkan dirimu untuk mengatasi masa kelaparan hebat. Aku akan angkat kamu Cub untuk jadi pemimpin atas dunia ini, di mana keluargamu hidup dari tanganmu, di mana seluruh dunia akan hidup dari tanganmu. Dan dasar Yusuf karena masih muda dan tidak bijaksana untuk sortir, untuk filter, untuk saring semua rencana Tuhan, diekspos, dicerita kemana-mana, termasuk pada abang-abang yang berkata kepada abang, hei kalian semua akan sujud menyembah beta. Abang-abangnya berkata, kurang ajar kau, masih cilik, kok belagu sekali. Langsung abang-abangnya mengambil dan menculik Yusuf dan membuang dalam sumur. Bang! Ketika Yusuf masuk dalam sumur, Yusuf gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di depan tembok, di belakang tembok, di kiri tembok, di kanan tembok, di bawah tanah atau air. Yang Yusuf bisa lakukan cuma lihat ke atas. Dan waktu Yusuf lihat ke atas, Yusuf gak punya pilihan, yaitu cuma bisa bersyukur dan gak bisa menggerutu. Ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia gak bisa balas dendam, dia gak bisa ngadu kepada ayahnya tentang abang-abangnya. Yang dilakukan cuma bersyukur. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sumur rohani. Saya mau katakan ada baiknya, agar kita gak bisa menggerutu, hanya cuma bersyukur. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sumur rohani. Saya mau katakan ada baiknya, agar kita gak bisa balas dendam, hanya cuma bisa mengampuni. Dan saya berdoa agar saudara sering-sering masuk dalam sumur rohani. Tidak ada yang amin, berat sekali aminnya. Begitu berkat amin, begitu promosi amin, begitu kelimpahan amin, begitu kemuliaan amin, begitu sumur nanti dulu. Padahal Bapak Ibu matematikanya Tuhan, rumusnya Tuhan, tidak ada jalan ke atas kalau kita sendiri tidak mau direndahkan. Tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada tidak mau ditutup. Tidak ada kemuliaan kalau kita tidak mau melewati jalan salib. Jadi bersyukurlah hari ini kalau Anda sedang dimakan orang. Sebentar lagi Tuhan akan memberikan mangkok yang baru kepadamu. Bersyukurlah kalau hari ini sudah sedang ditutup orang. Sebentar lagi Tuhan akan buka pintu baru bagimu. Bersyukurlah kalau saudara sedang ditinggalkan sama orang kepercayaanmu. Sebentar lagi Tuhan akan memberikan orang kepercayaan yang terbaik, yang lebih baik dari sebelumnya. Bersyukurlah dalam segala hal. Dan ketika Yusuf bersyukur, tiba-tiba hati abangnya yang nomor 4 bernama Yehuda diubahkan Tuhan. Kemudian dia berkata kepada yang lain, jangan kita bunuh adik kita. Kan dia merupakan darah daging kita. Mari kita keluarkan dia dari sumur dan kita jual aja jadi budak di Mesir. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumur, dijual jadi budak di Mesir. Dan ketika Yusuf bekerja jadi budak, Yusuf gak punya privacy. Karena saudaraku budak itu gak ada waktu untuk
untuk cek Facebook. Kalau jadi budak nggak ada lagi waktu untuk upload Instagram. Untuk jadi budak kerja nggak ada waktu untuk digaji. Dasar Yusuf hidup takut akan Tuhan. Sekalipun dia nggak digaji, sekalipun nggak dihargai, sekalipun nggak punya privacy, nggak ada waktu untuk istirahat. Dia kerja the best. Kemudian diangkatlah oleh rumah tangga Potifar untuk diangkat jadi kepala rumah tangga atas keluarga Potifar. Catat ini baik-baik, takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda di luar kota dan luar negeri, jauh dari keluargamu, apakah Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu, atau Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu? Bagaimana dengan Anda? Seandainya bosmu meminta kau mengerjakan satu proyek, apakah Anda menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda di kamar sendirian, apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar yang najis? Takut akan Tuhan ada seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa ada CCTV. Keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, melainkan siapa yang dia miliki. Berarti Bapak Ibu, yang membuat kita berhasil dalam pekerjaan dan pelayanan dan usaha dan keluarga dan keuangan dan kesehatan bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita miliki. Yang menjamin kita berhasil bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita miliki. Selama kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buat segala usaha kita